komplek kita puasa, bukanya nanti mungkin ada buka bersama kayak Ramadan, Masya Allah. Ini pahalanya Bu melebihi dari dunia dan seisinya. Kecuali kalau berhalangan. Kalau nggak bisa Ustadz, berat mulai tanggal 1 ya ambil Seninnya. Karena tanggal 1 nanti mulai Senin, jadi dapat Senin dan Kamis plus puasa Arafah. Nggak bisa Ustadz, ya sudah minimal kita puasa Arafah. Ahtasibu 'alallah ayyukaffirata sanatain. Itu bisa menghapus 2 tahun. Sanah al-madiyah wasanah mustaqbilah. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi 1 hari puasa menghapuskan 2 tahun kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka ini kita maksimalkan betul ya. Mudah-mudahan kita ini bisa mengambil keistimewaan bulan Dzulhijjah, salah satunya dengan puasa. Ya, puasa Arafah. Kemudian amalan yang ketiga yaitu memperbanyak namanya membaca Al-Qur'an. Kata Nabi, afdhalul dzikri Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah sebaik-baik zikir. Zikir itu banyak macamnya Bu. Ada tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar dan macam-macam. Dan yang terbaik puncak dari apa? Zikir itu adalah membaca Al-Qur'an. Karena itu adalah kalamullah. Bahkan setiap hurufnya diganjar 10 kebaikan Pak. Dengan kalau pengen banyak kebaikan hadir, kesehatan itu baik, kawan yang menasihati dalam ketaatan itu baik, suami yang perhatian itu baik, semua kebaikan-kebaikan itu hadir, maka undang kebaikan itu dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Paling tidak bisa khatam 1 kali dalam bulan Dzulhijjah 10. Gimana caranya Bu? Biar khatam nih. Baca 3 lembar sebelum sholat dan 3 lembar setelah sholat. Ya. Itu dapat berapa berarti Bu? 6 kali 5 dapat 30. Ya. Sehari kita insya Allah bisa khatam berapa? Dapat berapa juz itu? Dapat 3 juz. Karena 1 juz itu ada berapa halaman sih Bu? Hah? Kalau pakai Al-Quran pojok rata-rata 10 lembar. Maka kalau 3 lembar sebelum sholat ya, 5 waktu itu, kemudian setelah sholat kita baca 3 lembar gitu ya, insya Allah sehari dapat 3 juz. Dalam 10 hari selesai berapa? 30 juz dalam 10 hari. Khatam 1 kali. Bisa Bu? Insya Allah. Ya Allah, minta Bu sama Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mudahkan ya Allah, bantu hamba-Mu ini ya Allah, agar senantiasa bisa zikir, membahasai lisan ini untuk berzikir. Sudah Bu, dikurangi yang lain-lain, dikurangi. Untuk 10 Dzulhijjah dapatkan, raih kemuliaannya dengan apa? Berbanyak membaca Al-Quran, ngaji. Insya Allah bisa. Caranya apa? Kita ini diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pribadi yang disiplin. 5 waktu belajar disiplin, sebelum, setelah. Maka ini dilatih, mumpung masih ada waktu ya Bu ya. Bisa nggak nih ya, sebelum, setelah, terus begitu. Nanti puncaknya 1 Dzulhijjah kita pol-polan. Siap Bu? Pak? Insya Allah. Khatam berapa kali? 1 kali. Minta sama Allah, ya Allah mudahkan ya Allah. Baik. Kemudian amalan yang lain itu adalah berkurban. Nah, berkurban. Kata Nabi SAW ya,
Man kana lahu sa'ah, siapa yang punya kelapangan harta, falam yudhahi, kemudian dia nggak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, sudah nggak usah ke masjidku. Itu kalau yang ngomong saya atau Pak Takmir mungkin masih biasa. Nih kalau Nabi ngomong nggak usah dekat-dekat masjid saya, kira-kira gimana Pak? Kita ini ditolak sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Bu? Pasti bersedih, karena tanpa syafaat Nabi kita ini tidak akan selamat. Kita ini butuh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena banyaknya salah dan dosa kita ini. Maka ikuti salah satu caranya untuk mendapatkan syafaat Rasul, kita berkorban, ya, dalam rangka apa? Taqarrub ilallah. Jadi Aidul Adha, Aid itu perayaan, Al-Adha itu adalah udhiyah, penyembelihan. Bayangkan, korban bagi kita itu dirayakan. Biasanya kalau orang berkorban gimana sih? Sedih ya Bu ya. Ini bagi umat kita, ini umat Islam, korban malah dirayakan. Kenapa? Kalau untuk Allah, jangankan hanya seekor kambing, seekor domba, nyawa kita ini kita berikan, kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kalau jenengan lagi enak masak, dengar adzan ditaruh, jenengan berkorban itu, maka patut merayakan. Alhamdulillah ya Allah, bisa mengalahkan nafsu saya, kemudian menyambut seruan Engkau ya Allah. Merayakan Bu, bersyukur kepada Allah itu. Alhamdulillah. Ya, maka orang-orang ini setiap saat kita ini harus menjadi apa? Aidul Adha, merayakan pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan harta, pengorbanan macam-macam yang sudah kita berikan ini, termasuk jenengan-jenengan ini harus dirayakan. Ya. Berkorban apa ini? Waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya untuk menghidup-hidupkan taklim seperti ini. Kalau nggak dikelola begini, kita di rumah ngapain Bu? Tidur atau lihat deracin ya Pak ya. Iya. Drakor deracin itu ya, yang CEO menyamar macam-macam itu ya Pak ya. Udah. Ya. Ustaz ketularan juga ini gayanya gitu. Allahu Akbar. Jadi ayo Bu berkorban. Ya. Dalam rangka apa? Taqarrub ilallah. Dan berkorban itu syaratnya adalah kalau apa seekor apa namanya itu sapi, umurnya berapa tahun Pak? Hah? 2 tahun, sudah musinnah ya. Kalau kemudian kambing itu minimal 1 tahun. Kalau nggak ada domba. Domba itu yang gibas itu ya, yang putih itu Pak. Ya, gibas itu boleh makzis ya. Itu boleh 6 bulan. Nah, bulan masih kecil berarti ya Bu ya. Apalagi kalau sekarang domba itu harganya murah sekarang. Udah bunting paling cuma 700.000. Ya. Itu kalau di desa, nggak tahu kalau di Surabaya ya. Sama aja ya Bu ya kalau di Surabaya ya. Saya pernah menghitung ya. Ada kawan saya tanya itu, yang kalau suka rokok itu kira-kira 1 paknya itu berapa Pak rokok itu? 25.000 ya. Hah? Berapa rokok apa? Saya juga nggak tahu, nggak pernah merokok ya. Udah rokok tingwe saja Pak. Ngelinteng dewe. Kira-kira berapa itu? 10.000 ya? Oke, 10.000. Yang nggak pernah atau mungkin belum pernah berkorban ya, itu kalau dihitung 10.000 tingwe itu ya. Lenteng dewe berarti kalikan 360 hari, ketemu berapa itu? 3.600.000. Sudah bisa korban enggak nih? Bisa. Berarti kita ini sebenarnya mampu, cuma banyak yang tidak mau. Waktunya ake, beli ake semua Pak. Waktunya sepeda goes, beli sepeda goes. Waktunya ada bunga apa itu, janda bolong, beli itu ya. Waktunya korban cuma beli arang.
Nunggu dagingnya neng teko masjid nih. Oke, loh, itu jangan nunggu daging, nunggu ayo kita berkorban. Ayo Bu. Ini ada berapa ini? 300 orang. Berarti insya Allah nanti kambing kurang lebih 300 Ustaz. Ya. Saya pertama kali korban itu tahun 2011. Ya, waktu itu saya baru beli HP Bu. HP-nya apa itu ya? Polyphonic masihannya. Belum modern, belum ada WA, belum ada BlackBerry ya. Baru SMS. Habis beli waktu itu ya guru ngaji lah, kita ini mampu beli 2 juta sudah lumayan. Yang penting bisa buat telepon begitu ya. Dapat SMS dari kawan. Beli HP 2 juta mampu, beli kambing 1,5 juta tidak mampu. Ya Allah, pulang saya kepikiran, malu betul iya ya. Masa saya ini beli HP mampu, beli kambing 1,5 juta tak mampu. Saya bilang ke istri, sudah Bun, tahun ini kita harus berkorban. Dari mana ya duitnya? Bukannya berkorbanlah kita, berkorban. Kumpul dapat uang 1,5 juta. Ini kalau dibelikan di Surabaya dapat talinya aja ini Pak. Saya telepon di kampung, Mak, gitu ya. Tahun ini saya mau berkorban. Ini ada uang 1,5 juta, tolong belikan domba yang besar ya. Oh iya nih, tak belikan. Dicari ternyata harga domba naik Bu. Jadi 2 juta. Ya Allah, nambah 500 ini Pak. Mikirin deh ternyata ya. Akhirnya cari duit, dapat 500, kita kirim lagi. Alhamdulillah bisa berkorban. Tahun depan saya siapkan uang 2 juta Bu. Ternyata naik lagi 2,5 juta. Subhanallah. Tidak apa-apalah, saya harus berkorban. Masa sering ngajak jamaah nyindir-nyindir orang lain, diri sendiri tidak berkorban. 2,5 juta Bu. Alhamdulillah. Tahun ketiga ini pasti nanti naik lagi. Ya sudahlah, beli kambing saja dirawat, nanti biar tiap tahun bisa berkorban. Qadarullah, itu niat diijabah oleh Allah mulai tahun 2010 sampai 2020. Berapa ini? 6 ini tidak pernah itu kambing berhenti mengorbankan dirinya. Terus beranak pinak, setiap tahun itu kita bisa berkorban. Saya kalau korban jangan yang betina, murah betina, yang pejantan. Sampai pernah 70 kilo dombanya itu Pak. Kayak sapi mungkin ya. Mboten nggih Pak nggih. Besar sekali, Masya Allah. Nah, intinya apa? Berkorban. Taqarrub ilallah. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, walakin yanaluhut taqwa, tapi adalah ketakwaan kita. Jadi kita harus bisa menjaga betul ini murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkorban itu niat ya, sifatnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu gimana? Yang berkorban satu, yang lain sudah terwakili. Jadi niatnya jangan salah. Pak, tahun ini korbannya atas nama mama. Soalnya kambingnya besar ini, nanti saya mau naik kambing. Memang kuat jenengan naiki kambingnya ya. Tahun depan siapa? Tahun depan papa gantian. Terus tahun nanti anak yang barat yang pertama. Nah ini niat yang keliru. Dulu sahabat berkorban dengan 1 kambing dengan niat dirinya dan keluarganya. Ya, jadi terwakili. Jadi caranya berkorban begitu ya Bu ya, bukan bergantian. 1 kambing untuk 1 keluarga. Kalau 1 sapi untuk 7 keluarga. Kalau 1 suami untuk 1 berapa? Untuk 1 istri kata ibunya ini ya. Kalau sapi itu untuk berapa Bu? 7. Kalau kambing untuk
1. Kalau suami wis angel iki Bonde. Jadi begitu ya Bu ya Pak nggih, niatnya begitu. Niatnya ini untuk saya dan juga keluarga. Bahkan Nabi pernah berdoa, ya Allah ini untuk korbanku, keluargaku, dan untuk umatku yang tidak mampu berkorban. Tapi insya Allah jenengan-jenengan ini termasuk yang mampu atau tidak mampu ini? Mampu ya. Insya Allah tahun ini kurban ya Bu ya? Beli kambing ya? Atau ikut iuran sapi ya? Tidak hanya beli arangnya saja. Jadi ayo Bu, kita kita betul. Bismillah kita siapkan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ahabbu ilallahil amal fi hadhil ayyam ay hiraqatud dam. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari Nahr itu adalah mengalirkan darah. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada yang tanya, Ustadz mana bagus ini, korban sapi atau kambing? Kalau takmir pilih mana Pak? Hah? Sama aja. Ya. Kalau untuk dari sisi pengaliran darah yang paling bagus itu kambing. Kenapa? Karena yang dialirkan berapa kali ibadahnya? 7 kali. 1, 2 kali, 3 kali, 7 kali menumpahkan darah. Kalau sapi berapa kali? 1 kali. Ya. 1 kali pengaliran darah selesai. Maka dari sisi pengaliran darah, maka kambing yang lebih utama. Tapi kita juga melihat kemaslahatan ini yang mau dibagikan. Ustadz sudah menunggu ribuan data ini. Kalau kambing tidak cukup, bagaimana? Harus sapi. Karena kalau dagingnya kambing 7, itu mungkin dapat 1/3 daging sapi. Maka dengan data yang dibutuhkan lebih banyak ini, takmir memutuskan, ya sudah, sementara ini yang kambing-kambing dialihkan patungan menjadi patungan sapi. Nah, insya Allah semuanya kita azamkan untuk bisa berkorban. Mudah-mudahan juga nanti diganti rezekinya oleh Allah, ya Bu ya. Seperti Qabil yang berkorban itu konon nanti diterima oleh Allah dan kambingnya menjadi ganti Nabiullah Ismail ketika hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim. Itu adalah kambingnya siapa? Dulu si Habil. Habil apa Qabil? Qabil apa Habil? Ibu-ibu ini luar biasa, ini memang ahli sejarah ini Bu. Yang terakhir, amalan yang sangat istimewa adalah kurang 5 menit insya Allah ya Bu ya, yaitu ibadah haji. Nah, mudah-mudahan jenengan yang belum berangkat haji dipanggil dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah puncaknya kesempurnaan rukun Islam kita yang ke-5. Dalam rangka apa? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Karena dipanggil oleh Allah. Dan haji ini bukan urusan mampu atau tidak, tetapi kita ini kira-kira pantas atau tidak. Karena ada orang miskin dipantaskan oleh Allah berangkat ibadah haji. Ada yang kaya nggak berangkat-berangkat Bu ya. Dan haji ini modelnya ada 3 Pak. Yang pertama adalah haji nisab. Apa haji nisab ini Bu? Orangnya punya harta, nisabnya cukup, kaya, berangkat daftar ibadah haji. Ini namanya haji nisab. Kayaknya jenengan ini haji nisab semua ini. Bu Hajah nih ya, yang ibu-ibu Bu Hajah ini haji nisab. Artinya orang yang kaya cukup berangkat haji. Yang kedua haji nasab. Dulu sudah pontang-panting, tidak mampu, kemudian mendidik anak-anak sukses semua, kaya-kaya, akhirnya berangkat haji, diangkat oleh anaknya. Ini namanya haji nasab. Dari nasab dia bisa berangkat haji. Ada yang ketiga ini. Saya ini modelnya yang ketiga ini, haji nasib.
Nasib. Apakah nasibnya Bidin tadi ya, Haji Bidin ya, atau Abidin atas biaya dinas, atau nasib yang lain. Saya tahun 2017 itu tiba-tiba ada yang telepon, Ustadz, jenengan berangkat haji ya? Loh, kurang 3 minggu berangkat haji gimana? Pokoknya berangkat Ustadz. Sudah punya paspor? Belum. Udah urus Ustadz. Gimana ngurusnya? Tidak tahu Ustadz. Ya sudah, tak uruskan katanya. Masya Allah, di jalan saya nangis, ya Allah, ini mimpi apa? Ditanya kawan-kawan, antum mimpi apa kok tiba-tiba berangkat haji? Bukan haji biasa lagi Pak, haji plus lagi. Berangkat, kurang 3 minggu berangkat. Kalau sekarang tidak bisa Bu, karena sekarang ketat sekali ya Pak ya. Berangkat, Masya Allah. Paspor dibuatkan, uang saku nggak ada Ustadz, nggak ada. Nih berangkat pakai uang sakunya juga, Masya Allah. Gitu masih bingung Bu. Apa yang dibingungkan? Ini di rumah nanti nyiapkan oleh-oleh sama hajat aja belum punya sakunya nih. Bingung juga nih, ya Allah. Antara seneng dan senap juga ya Bu ya. Ya Allah, ini gimana? Udah mah itu anting-antingnya, gelangnya jual dulu dah gitu ya. Ternyata ibu-ibu ini Masya Allah Pak, makanya kalau punya duit belikan emas istrinya gitu ya. Kalau kondisi-kondisi darurat bisa dipakai juga ya Bu ya. Dijual, Alhamdulillah. Setelah dijual pun Alhamdulillah Allah berikan ganti lagi ya. Jadi haji nasib ada juga. Nah itu bagaimana caranya Ustadz? Gak pakai mimpi itu saya ya. Jadi saya cari-cari, saya nggak mimpi selama 1 bulan itu. Kan sering ditanya itu soalnya, Ustadz mimpi apa sampai kok tiba-tiba berangkat haji? Pengen haji apa mboten tahun jenengan iki? Pengen ya. Mudah-mudahan yang belum berangkat insya Allah, yang sudah dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya itu Bu, tiba-tiba kangen sama Rasulullah. Betul kangen. Nggak dibuat-buat kangennya. Perasaan aisyaq Pak, kangen sama Rasulullah itu. Tiap hari kalau sudah baca sholawat saya nangis. Tidak berhenti di situ. Saking kangennya gak terobati, saya baca sejarah. Saya tiap sore baca sejarah nangis. Baca kisah Abu Bakar dengan Rasulullah di Gua Sur. Ya Allah, perjuangan kayak gitu, pengorbanannya Abu Bakar kayak gitu Bu. Nangis saya ya. Baca tentang sejarahnya siapa itu, Ibunda Hajar, terus begitu. Akhirnya nggak tahan Bu, pengen berangkat haji itu. Tapi nggak ada modal ini Pak, berangkat haji. Kemana ini? Ya sudah pakai jalur lain, jalur khusus. Jalurnya orang-orang miskin hajinya. Bagaimana? Sholat subuh berjamaah, kemudian nunggu sampai waktunya syuruk ya. Kemudian sholat 2 rakaat, itu dapat pahala haji dan umroh sempurna. Itu saya kerjakan Bu, amalan itu 1 bulan tanpa putus. Tiap hari. Kok bisa? Bisa. Sekarang saya ulangi, nggak bisa ya. Setelah 1 bulan qadarullah ya, secara ruhiyah ini sudah kangen betul, keinginan juga saya buktikan dengan begitu. Tiba-tiba ada panggilan, Ustadz sekarang berangkat haji. Jadi ini namanya haji nasib. Kok nasibnya lagi muncul ya. Itu berapa ya biaya haji plus itu Pak? Berapa Pak? 300 sampai 400 ya Bu ya, berangkat gitu Bu. Jadi saya itu di Maktab 303 bareng dengan Agim sama Anies Baswedan waktu itu ya. Lagi belum rame-rame capres apa, ternyata Pak Anies minta foto sama saya Pak. Atau kebalikannya gitu ya. Kebalikannya Bu ya. Karena nggak kenal juga di sana. Itu mau lontar jumroh, tinggal jalan 5 menit, naik lift sudah lontar jumroh. Ya Allah, saya ngelihat ibu-ibu tua begitu berjalannya, saya pengen ke maktabnya. Subhanallah, jauhnya luar biasa nih. Dari tempat lontar jumroh ke tendanya itu. Masya Allah. Makanya orang-orang yang haji ini, kalau dia benar tulus, setiap langkahnya pun juga seperti jihad itu ya. Pahalanya semuanya dilipatkan, dosanya dihapuskan,
pulang kayaumi waladatu ummuh, seperti hari dilahirkannya oleh ibunya, suci, bersih, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu amalan-amalan yang nanti mudah-mudahan kita ikhtiarkan di hari-hari bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita semua bisa menggapai keutamaan melebihi keutamaan jihad fisabilillah. Semoga kita juga diberikan kesehatan yang paripurna dan juga diberikan petunjuk oleh Allah dan kekuatan untuk menjalankan setiap amalan-amalan sunnah selama hari-hari di bulan Dzulhijjah itu insyaallah. Demikian Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita berdoa sejenak kepada Allah. Semoga keluarga besar RW berapa? 7 ya Bu ya, dari komplek TNI AL ini, seluruh hajat-hajat yang baik yang diridhoi oleh Allah diijabah oleh Allah. Rizkinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari segala macam bala dan musibah. Anak-anak keturunan kita semua, cucu-cucu kita dijaga oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dijadikan generasi yang beruntung fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, zat yang maha mengurus, aslih lana sya'nina kullah wa la takilna ila nafsina tarfat ain. Ya Allah, perbaiki seluruh urusan kami ya Allah, perbaiki urusan keluarga kami ya Allah, perbaiki urusan ekonomi kami ya Allah, perbaiki urusan anak-anak kami ya Allah, menantu-menantu kami ya Allah, cucu-cucu kami ya Allah. Tanamkan iman ke dalam diri mereka ya Allah, angkat derajatnya di sisimu ya Allah, muliakan hidupnya di dunia ya Allah, jauhkan dari segala bala musibah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah, Allahumma faqihna wa dhurriyyatana fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa shafaitah, wa la maitan illa rahimtah, wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridha wa lana salahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.